di dalam pertemuan kitab hari ini ya. Tadi disoroti tentang Aisyah, kan itu sering banyak pertanyaan di kalangan. Kenapa Aisyah itu istri Rasul lebih banyak hadisnya? Nah itu sudah tadi dijawab. Karena Aisyah itu pertama hidup bersama Rasul lebih banyak dibanding istri lain. Kenapa dibanding istri lain? Aisyah itu kan istri ketiga ya, atau kedua ketika poligami. Karena yang pertama kan Saudah. Kemudian setelah nikah dengan Saudah, Rasul nikah dengan Aisyah. Dan Aisyah itu pada saat itu umur 6 tahun. Sedangkan walimahnya ketika umur 9 tahun. Jadi antara nikah dengan walimah itu bebas. Mau berapa tahun saja. Pada bukan beberapa ya, pada awal Oktober kedua, ada pertemuan alumni Fakultas Tarbiyah. Di situ kan ada peringatan pernikahan. Apa itu istilahnya? Ulang tahun pernikahan. Ya, itulah. Makanya saya katakan kepada yang bersangkutan, kenapa ulang pernikahan? Ada yang dasarnya dari Islam, yaitu walimah nikah. Dan walimah nikah itu boleh berulang berapa kali saja. Dan waktunya juga tidak terbatas. Mau tiap tahun juga silakan saja. Iya, karena kan gini sejarahnya Rasulullah SAW, kalau dengan Saudah kan langsung walimah. Kalau nikah dengan Aisyah itu jaraknya 3 tahun. Jadi akad nikah ketika Aisyah umur 6 tahun, 3 tahun kemudian baru walimah. Berarti jaraknya kan jauh 3 tahun. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf kan subuh-subuhnya kelihatan oleh Rasul. Apa tanda-tandamu merah? Nggak tahu merahnya di mana. Kata Abdurrahman bin Auf, ya saya baru. Kata Rasulullah, barakallahu lak aulim walau bisyadin. Berkah bagimu, maka berwalimahlah walaupun hanya mencuri. Di situ tidak disebut jaraknya kan. Dari akad ke walimah itu. Jadi artinya yang Anda tanyakan tadi, mau tiap tahun silahkan saja. Tapi jangan dikatakan ulang tahun, karena kalau ulang tahun mah tidak ditemukan di dasarnya dalam Islam. Tapi kalau walimah nikah, tadi dasarnya, yaitu peristiwa Abdurrahman bin Auf, kemudian Rasul nikah dengan Saudah, dan Rasul nikah dengan Aisyah. Dan ternyata ketika Rasul nikah dengan Aisyah, biar saya itu ya, dengan Aisyah itu hajatnya itu gaya Madinah. Padahal Rasul itu kan orang Mekah ya. Rasul itu orang Mekah dan Aisyah juga orang Mekah karena tempatnya di Madinah, di walimah. Mungkin Anda bayangkan antara Mekah dan Madinah sama saja. Ya, sekarang. Kalau dulu mah berbeda sekali antara Mekah dengan Madinah. Karena Madinah mah dikuasai oleh Romawi, Mekah dikuasai oleh Parsi. Jadi adatnya berbeda. Jadi Rasul itu ketika di Mekah, seperti nikah dengan Saudah, walimahnya gaya Mekah. Tapi ketika pindah ke Madinah, walimah gaya Madinah. Jadi kalau ada nikah di Bandung, walimahnya gaya Bandung. Bisa tidak usah padang pasir kalau di Bandung. Pakaiannya juga gaya Bandung saja. Nah, tadi menyangkut pakaian.
pakaian itu sesuai dengan proporsinya masing-masing, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jadi kenapa Pak Saifuddin ngajar di Unisba tidak pakai gamis? Padahal kan orang Arab mah pakai gamis. Saya jawab, karena di Unisba kalau pakai gamis bukan adat Unisba. Gamis itu. Jadi kalau ke Unisba mah ya paling baju batik, koko atau jas gitu. Itu yang paling bagus. Karena di dalam hadis tadi indah dipandang, indah itu tidak disebut kriterianya. Indah dipandang, tapi harus tutup aurat. Jadi kalau Anda berpakaian itu ya disesuaikan. Kenapa? Di Fakultas Tarbiyah dikritik pakaian kalau pakai kaos oblong. Fakultas Tarbiyah. Karena Anda itu calon guru. Kalau calon guru itu kan dipandang. Guru itu kan, guru, ustadz, mubalik itu kan dipandang segala-galanya. Rambutnya, pakaiannya, penampilannya. Jadi harus dilatih. Tas tarbiyah mah pakaiannya juga yang rapi sudah supaya menjadi kebiasaan nantinya. Itu tadi kembali ke Aisyah, jadi bagus itu walimah sebaiknya jangan ulang tahun nanti kalau ayah ibu Anda ada acara. Walimah aja. Walimah keberapa? Seperti saya nikah itu tahun 77. Sekarang tahun 23. Berarti sudah berapa tahun? 77 dari sampai 23, 46 tahun. Nah, kalau mau walimah ke 46 silakan aja. Kemudian kaitan dengan fisik itu harus bangga dengan fisik, tapi bukan untuk dipuji-puji. Makanya dikatakan Allahumma ahsanta khalqi. Ya Allah, engkau telah memperindah tubuhku, hasin huluki. Jadi berdoa itu agar berakhlak baik. Jadi tujuannya selain indah fisik, tapi juga psikis, sehat jasmani rohani. Ya sehat jasmani ya harus dijaga jasmaninya. Makanya tadi surat Al-Fatih kan watin wa zaitun wa turisinin wa hadal baladil amin itu ada sorotan itu watin. Tin itu buah tin yang manis tanpa gula. Zaitun asin tanpa garam. Wa turisinin dataran tinggi. Wa hadal baladil amin dataran rendah. Itu dorongan. Jadi makanan itu harus dijaga untuk kepentingan sehat jasmani, kepentingan kecantikan jasmani, ketampanan jasmani. Makanan nutrisi. Makanya tadi ada ukuran berapa sih makan nasi? Karena kata ahli gizi segede perut kita. Nanti campurannya. Dan di dalam surat Fatir juga dikemukakan, surat Fatir ya, ayat 7 ayat 28. Alam taro, tidakkah kamu lihat tentang bagaimana Allah menurunkan air hujan dan sebagainya, terus makanan kesananya dan pandangan. Kemudian kecantikan wanita itu disorot karena memang mataun khairu mata'ina al-mar'atus sholihah. Dan kemarin sudah Anda bahas tentang istri ideal. Antara lain ya cantik lahir dan batin. Cantik jasmani dan rohani. Bagaimana katanya sudah cantik dari awalnya. Jadi walaupun ditutup-tutup kekewe
Itu mah bukan tanggung jawab kita. Kita yang penting nutup. Karena kalau kenapa wanita itu harus tutup aurat? Karena di dalam tubuh wanita itu segala-galanya indah. Segala-galanya hiasan dalam tubuh wanita itu. Makanya harus ditutupi. Kecuali bagi suami. Kalau bagi suami mah tidak ada aurat, mangga aja. Mau tidak, kalau di rumah cuma berdua, tidak ada anak, tidak ada pembantu, tidak ada siapa-siapa. Di rumah berdua, udah aja tanpa busana, silakan saja. Karena tidak aurat kalau sesama suami. Kalau kepada pria, keharuman tadi. Jadi pria itu harus harum. Makanya pria tidak boleh bau badan. Pria tidak boleh bau badan, harus harum badannya. Harus pakai parfum atau anti bau badan. Jadi dicela oleh Rasul kalau pria bau badan tuh. Ya. Tidak boleh bau badan pria. Wanita juga bau badan mah tidak boleh, cuman jangan harum semerbak. Kalau pria mah boleh harum, pakai wangi-wangian, itu dianjurkan. Jadi jangan bau badan, terus pakai wangi-wangian. Kemudian juga dikatakan di situ pertanyaan berikutnya tentang mana tadi sudah saya tulis pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan tadi yang perlu disoroti? Ya? Oh iya, cukur alis. Namisot itu ya cukur alis ya. Jadi yang dilarang itu dicukur alisnya. Dicukur itu apa? Gunuli alisnya. Jadi si alis itu digunuli, terus diganti dengan spidol. Kan ada itu. Ya spidolnya bukan spidol tulisan whiteboard. Khusus. Dan itu di dalam hasil penelitian justru alis. Dan justru alis yang aslinya itu lebih bagus. Makanya kalau menurut saya wanita itu nggak usah diganti alisnya itu. Alis asli itu yang bagus. Justru kalau dirubah malah jadi jelek. Kan ada itu. Cukur diganti, malah jadi jelek. Jadi kalau operasi wajah itu kan yang tidak gagal ya bagus, tapi kalau gagal jadi jelek pisan gitu. Itu ada lagi tadi? Ya, saya kira itu yang paling penting. Kemudian tabarruz, ya, tabarruz itu tentu saja tabarrujal jahiliyah yang dilarang dalam hadis ini, dalam ayat ini. Dan itu sudah saya bahas di kelas kelas B kemarin direkam. Saya kira ada lagi yang perlu disoroti tadi. Ya, sulam hadis. Ya tadi, jadi sulam hadis itu yang tidak boleh itu dicukur alisnya. Ya, digunuli alisnya lalu disulam, diganti. Nah, itu yang tidak benar. Nafisot di dalam hadisnya kan di sini wan namisoh wal mutanam misoh, hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi naha Rasulullah SAW anil wasimah wal mutawasimah wal wasilah wal mutawassilah wan namisoh wal mutanam misoh. Tapi dicukur alisnya, bukan digunting ya. Oh iya mah alisnya pakai nyarang kebeng gitu, terlalu panjang, dirapiin. Jadi yang tidak boleh itu digunduli,
kemudian disulam, diganti, dan itu ditinjau dari sudut ilmu kesehatan berbahaya kalau dicukur itu, karena itu nanti keringatnya akan ya langsung ke mata. Jadi Allah teh sudah menciptakan alis teh ke sini apa jalurnya, tidak ke sini. Jadi kalau ke sini kan begitu hujan kan dia yang si air hujan itu ini ke kiri, ini ke kanan gitu. Jadi bagus itu Allah teh. Ini mah ayo digunulan, diganti. Ini berbahaya. Dan tidak sedikit yang operasi plastik, operasi wajah itu mengalami kegagalan banyak, ya, puluhan juta sampai habis, sehingga akhirnya gagal. Oh, jadi bahaya. Dan juga perlu ditekankan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, ilbas jadidan, berpakaianlah yang bagus. Jadi pada prinsipnya kita berpakaian itu yang bagus, yang indah. Dan ish hamidan, hidup terpuji. Mut syahidan, mati sebagai syahid. Jadi itu bagus, berpakaian indah. Adapun ternyata ada sangkaan, pujian dan sebagainya, itu mah dikaitkan dengan adat kebiasaan, keindahannya. Seperti ada adat kebiasaan kalau kepada yang meninggal baju hitam-hitam, itu mah adat kebiasaan, Tapi kalau kapanganten, masa kapanganten pakai gamis, ya pantas saya kapanganten mah pakai jas. Kecuali kalau yang walimahnya di Mekah. Kalau walimahnya di Bandung, ya lebih bagus yang cocok aja. Adat kebiasaan. Jadi ada pakaian itu yang penting tutup aurat, indah dipandang, tidak berlebihan, beda antara pria dengan wanita. Kemudian tidak menyerupai antara laki-laki dan perempuan. Makanya kan kameja itu ada yang unisex kan, kameja itu. Nah itu para ahli mode sudah membedakan antara kameja laki-laki dengan perempuan. Apa bedanya? Kalau kameja laki-laki, kancingnya sebelah kanan, lubangnya sebelah kiri, itu laki-laki. Kalau perempuan, kancingnya sebelah kiri, lubangnya sebelah kanan. Itu berlaku ke gamis dan sebagainya. Saya kira karena sudah waktunya habis, saya anggap cukup. Nanti kuliahnya diisi. Ya tetap di kuliah. Nanti kalau belum bisa ditunggu, dicari. Ya. Kita ketemu lagi